Masih ada yang di depan sini masih kosong. Saya bisa melihat. Ya, di sini Bu, masih ada. Ada depan pun. Melihat tidak saya. Ya, bisa Ibu tolong saudara. Ya, masih bisa diisi di depan. Baik, saudara, sementara ini sambil saudara-saudara kita bisa mengambil tempat, saya sampaikan bersama istri, juga jemaat yang menyertai kami dari Medan, kami sampaikan salam. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Dan bagi jemaat Medan, inilah mereka pertama kali melihat salah seorang bagian dari keluarga penggembala, keluarga Bapak Kutom bersama istri dan ketiga anak mereka, Siska, Kiki, dan Samuel, yang memberikan dirinya digembalakan. Saya dipercaya oleh Tuhan sebagai gembala kecil atas kawanan domba Tuhan. Ya, saya juga terkadang, siapalah kami ini? Kami berdomisili di Siantar. Cuma Tuhan percayakan penggembalaan di Siantar, Medan. Namun Tuhan juga rupanya memberi kepercayaan lebih lagi. Jemaat, juga ada jemaat yang di tebing tinggi. Ya, ibadah di Siantar. Ya, karena lebih dekat ke Siantar. Dan ada beberapa jiwa juga di Pakam beribadah ke Medan. Baik, saudara. Saya hanyalah penunggu ladang. Saya gembala kecil yang menggembalakan kawanan domba saudara dalam milik Tuhan. Kepada saya hanya dititipkan saja, hanya dipercaya, tidak lebih dari itu. Tidak ada hak dan wewenang saya untuk bertindak arogan atau bertindak semau-maunya. Sebab apapun yang saya lakukan, satu kali kelak saya harus bertanggungjawabkan kepada Gembala Agung Tuhan Yesus, pemilik atas domba-domba ini. Karena itu kalau saya dipercaya, maka dengan takut dan gentar kepada Tuhan, saya menerima kepercayaan ini. Mungkin ada beberapa orang mengatakan, hamba Tuhan, enaknya dia, jemaat saya pindah ke dia. Ya, saya kalau pindah itu malah, ya Tuhan, ini berarti ada lebih lagi. Satu saja hilang, itu kan nyawa. Bukan benda yang saya bisa beli, bukan barang yang saya bisa beli dapatkan di pajak. Ini adalah nyawa yang tidak bisa saya gantikan dengan apapun juga. Satu domba, satu jiwa adalah satu nyawa. Dan untuk satu nyawa ini pun Tuhan sudah menumpahkan darahnya. Jadi mulia sekali domba-domba itu. Oleh karena itu, saya dengan istri sebagai gembala kecil ditopang oleh istri saya, kami belajar dengan lebih banyak sembahyang berlutut supaya domba-domba Tuhan ini juga bisa terpelihara, sehat, kuat, untuk satu kali kelak dapat mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus, pemilik atas jiwa-jiwa ini. Soal berkat pemeliharaan adalah Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Dialah yang memelihara kami, supaya kami juga sehat, kami juga kuat, diberikan panjang umur, supaya domba-domba ini tetap pada jalurnya Tuhan. Karena jiwa manusia itu digambarkan bagaikan domba. Kenapa tidak dikatakan lembu? Kenapa tidak dikatakan bagaikan kambing, tapi mengapa digambarkan bagaikan domba? Karena domba ini adalah hewan yang lugu,
domba ini tanpa gembala sesat dia. Pasti tersesat. Dan domba itu tidak punya tanduk untuk pembelaan diri, tidak. Umumnya domba itu kalau punya tanduk melingkar ke bawah. Ya. Tidak seperti kambing yang bisa membela diri. Karena pada umumnya, saudara, ada satu perbedaan. Kalau kawanan domba di penggembalaan datang hujan, dia paling hanya menangis saja, mengempek. Tapi kalau kambing hujan, lari sendiri dia. Dia nggak ada gembalanya bisa. Domba itu begitu. Karena domba tidak punya pertahanan diri, maka domba itu sangat terbuka terhadap lawan. Kehidupan yang sangat rawan sekali. Karena itu Raja Daud mengatakan, Mazmur 23 ayat 1 dibuka dengan ayat, Tuhan adalah gembala yang baik. Itu aja. Kalau sudah ada gembala yang baik, selanjutnya takkan kekurangan aku. Itu aja. Selanjutnya dia akan membaringkan aku di rumput yang hijau. Terus dia akan menuntut aku ke air mata air yang tenang. Itu karena gembala yang baik. Semua tersedia. Jangan dibalik. Mau cari rumput dulu, mau cari makan. Jangan. Kalau sudah dapatkan gembala yang baik, rumput yang hijau, air yang tenang, bahkan sekalipun domba itu berjalan di bawah bayang-bayang maut, di bawah ancaman maut, domba itu tidak takut. Karena ada gembala yang mengcover dia dengan doa. Karena itu seorang gembala, mau tidak mau, senang atau tidak senang, terima atau tidak terima, harus full timer. Karena dia menopang domba-domba itu, menjaga jiwa-jiwa, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan doa-doanya. Mungkin ada gembala yang sambil bekerja, silakan. Tetapi mungkin ada gembala yang sambil bekerja, silakan. Tapi melihat domba-domba yang langsung terjun ke dunia, bagikan berada di tengah-tengah serigala, maka gembala itu harus banyak sembahyang, supaya kemanapun domba itu pergi, tangan kuasa Tuhan tetap menyertai. Kalaupun dia mati tangannya Tuhan. Kalaupun dia hidup, dia tidak akan dibiarkan atau dicabik-cabik, dirobek-robek, atau dikoyak-koyak oleh wasit gelap. Begitu, saudara. Dan ada ayat 5, kebajikan dan kemurahan ikuti aku. Ayat terakhir untuk Mazmur 23, seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan. Jadi dibuka dengan gembala yang baik, diakhiri juga domba yang baik, setia dalam beribadah. Maka di sepanjang jalan hidupnya, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai dia. Bukan kebaikan manusia. Kebaikan manusia ada batasnya. Kita membutuhkan kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya. Dan apa yang baik dari Tuhan untuk kita adalah berguna untuk keselamatan kita. Apa yang baik bagi manusia, belum tentu berguna. Ya. Karena itu apa yang baik dari Tuhan itu berguna bagi keselamatan kita. Dan kebajikan, kemurahan itu lain dengan matematika. Kemurahan itu 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 2 juta. Namanya kemurahan, tidak terbatas. Jadi sepanjang hidupnya dia bisa mengalami mukjizat ilahi. Nah, sekarang kita masuk pada tentang rumah sebagai pospedi. Ya, saya rangkaikan dengan Natal. Ya. Ini safari Natal. Mulai dari Kalimantan tanggal 1, tanggal 13 kemarin kami dari Pekanbaru, tanggal 18 di tempat ini. Di tanggal 25, jika Tuhan izinkan, Natal gabungan di Siantar. Kami gabung penggembalaan Siantar Medan untuk bersama-sama ibadah di Siantar.
Saudara, saya rangkaikan ini dengan Natal, ya, Christmas. Apa hubungannya dengan pentabisan rumah? Nah, saudara, saya akan tunjukkan dua Injil ini menceritakan dengan lengkap peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Satu Injil Matius, satu Injil Lukas. Dalam bahasa Inggris kembali dikatakan The Gospel according to Mark, atau Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas. Jadi Injil tetap ada satu. Hanya terjemahan kita yang agak seperti ada 4, ya. Jadi kita baca, saudara, ada satu perbedaan antara versi Matius dengan versi Lukas. Kalau di Injil Matius, mulai dari pasal 2 kita tahu berapa orang yang datang ke Tuhan. Orang Majus ada, katakanlah 3. Ya, orang Majus, pembesar-pembesar. Kalau orang Majus, orang miskin tidak bisa. Karena orang Majus langsung bertanya ke Raja Herodes. Itu bukan orang biasa. Itu orang intelektual. Itu orang kaya. Itu orang jabatan tinggi. Tapi takut akan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau versi Injil Matius itu orang Majus. Nyata dia orang kaya. Kelihatan dari persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Ya, tidak si perbedaan dengan Injil Lukas. Yang datang kepada Tuhan adalah para gembala. Persembahannya tidak ada. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Apa yang dipersembahkan para gembala? Kesaksian. Itu aja. Itu pun Tuhan. Ada namanya istana. Istana Herodes. Tapi kalau di Injil Lukas, padang penggembalaan rumput. Jadi emang bertolak sekali, saudara. Yang di Injil Matius ditandai dengan kemuliaan, kebesaran. Di Injil Lukas ditandai dengan kesederhanaan. Mengapa begitu? Karena Matius punya tugas menampilkan Tuhan sebagai raja. Jadi ada tanda-tanda kemuliaan. Masa seorang raja, anak raja, calon raja yang datang pengamen, yang datang pemulung, yang tidak mungkin. Pasti yang datang juga raja-raja dari seberang. Namanya anak raja. Jadi memang Injil Matius itu menampilkan Tuhan sebagai raja. Jadi dalam kelahiran itu ada tanda-tanda kemuliaan. Tapi versi Injil Lukas, gembala. Karena Injil Lukas menampilkan Tuhan sebagai manusia dalam kesederhanaannya. Kita baca, saudara, ya. Ya, saudara, mari. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal 2. Tidak mengapa kita baca ayat 1, saudara. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, mari. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Luar biasa, saudara. Orang Majus, bahasanya katakan the wise men, lebih dari satu, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biasanya, saudara, kalau perayaan Natal itu dihadiri oleh orang-orang kaya, yang minta dimuliakan siapa? Orang-orang kaya, pembesar. Waktu kami ke Pekanbaru, sana yang terhormat, Bapak ini selaku pimpinan ini, yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Kemudian yang mendengar itu hatinya
bersuka cita. Giliran saya bilang, saya tidak tahu siapa saudara. Saya hanya bilang yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus. Itu aja. Kita tidak usah basa-basi. To the point. Karena kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Harusnya Dia yang ditinggikan, Dia yang dibesarkan, Dia yang dimuliakan. Sebab kalau sampai Yesus tidak lahir, datang ke dunia, binasa kita semua. Tidak ada artinya kita hidup dengan segala macam kekayaan, karena kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita. Kita harusnya mengagungkan Tuhan yang bersedia turun dari surga yang mulia ke dalam dunia yang gelap. Kalau dalam versi bahasa Inggris, malam kudus itu bagus kan? Syair. Cuma ya kadang tidak bisa sama. Tapi yang jelas dalam di surga itu Dia datang, Dia menerobos kegelapan. Dunia yang gelap, dunia yang terhilang, dunia yang jatuh itu Dia terobos sampai Dia mendapatkan kita. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhan yang mencari kita. Dan kalau Ia mencari kita, pasti dapat. Entah berapa tahun, terserah Tuhan. Timingnya itu ada di tangannya Tuhan. Ya, saudara, jadi orang Majus datang merayakan Natal, katakanlah. Karena dia melihat bintangnya di timur. Di mana raja yang baru dilahirkan itu merayakan Natal. Kami datang untuk menyembah. Bukan sekedar kami datang untuk kor dan sebagainya. Kor ini, apalagi boleh lihat, korkir, kor, ya, segala macam kor. Tidak salah, silakan saja. Mersasak dari pagi sampai sore. Mersasak, marulos, tidak tahu marah apa lagi. Semua dikerahkan sebab ini satu tahun sekali. Kalau kurang sanggulnya pinjam dari orang lain. Ya. Kalau tidak pas kan. Supaya nggak jatuh tancapkan tak apa kepadu tak apa malu. Yang penting bisa tampil. Nah, saudara hamba Tuhan itu harus berani meluruskan itu semua. Kami datang untuk menyembah. Amin. Termasuk pendeta itu bukan datang diundang ke Natal untuk dapat amplop. Bukan itu. Kami datang untuk menyembah. Sebab kalau kita tidak menyembah Tuhan Yesus, kita pasti menyembah ilah yang lain. Ya, ini kami datang untuk menyembah. Ini orang-orang Majus, orang-orang intelektual, orang-orang kaya. Apakah salah jadi orang kaya? Tidak. Apakah salah jadi orang pintar? Tidak. Tapi harus memiliki hati yang rendah. Apalagi seorang pendeta, bisa dia kaya intelektual, STH, MTH, profesor, doktor, teologi, sebagainya. Tapi kalau tidak memiliki hati yang menyembah, maka itu sama saja tidak ada arti. Tapi kalau kita bisa menyembah Tuhan, berarti kita sudah mengerti arti Natal itu yang sebenarnya. Kita bisa menyembah, kita bisa bersyukur, kita bisa hancur hati, kita bisa mencucurkan air mata karena kesediaan Tuhan yang datang ke dalam dunia kita. Mari kita teruskan dulu. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Ya, mendengar tentang mau menyembah. Ya, mari terus. terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, kaget, saudara. Mari terus. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka Ya. di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di Di tanah Bethlehem. Yudea. Ini mari terus Pak. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, saudara. Ayat 8 Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem sesuai dengan kata firman Allah, kitab Mika. Mari terus. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Iya, terima kasih. Itu bohong, ya. Herodes tidak datang untuk menyembah. Jadi orang Majus pergi ke Yerusalem, ke istana, karena yang lahir itu raja. Pemikiran yang logis mengatakan raja lahir di istana. Ternyata Tuhan tidak ada di istana. Tuhan ada di Bethlehem. Yerusalem ada istana. Yerusalem ada bait Allah. Ternyata tidak ada Tuhan di situ. Apa artinya? Tidak ada. Jadi orang Majus ingin menyembah, kemudian mendapat berita dari firman Allah. Orang Majus pergi ke Bethlehem, mau menyembah yang benar, tetap harus baca Alkitab. Jangan, mari kita praise and worship, oh haleluya, semua dikerahkan menyembah. Begitu khotbah disampaikan, sudah ngorok semua. Doa tanpa firman adalah kekejian. Harus firman itu tetap, sebab firman itu memandu kita agar kita tidak salah. Sebab bukan hanya Allah yang mau disembah, iblis juga mau disembah. Siapa lagi saudara mau sembah? Diri sendiri juga mau disembah. Karena itu kita perlu mendengar, baca firman Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam kekekalan Allah Trinitas sudah menetapkan satu ketetapan kekal, bahwa satu, Allah Bapa adalah pusat penyembahan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemudian Allah Anak Yesus sebagai jalan pembuka. Tanpa Yesus, tanpa percaya sebagai juru selamat, tidak bisa menyembah kepada Bapa. Tidak bisa ada seorang yang dapat menghampiri Allah Bapa di surga. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dari yang paling kaya sampai paling miskin, dari paling pintar sampai paling bodoh, dari yang paling tua sampai anak-anak, semua sudah jatuh dalam dosa. Karena itu perlu perantara yang namanya Tuhan Yesus, melalui korbannya, darah Yesus menghapuskan dosa kita, sehingga kita dilayakkan menghampiri Allah Bapa di surga. Roh Kudus adalah, dia akan memproses hati kita. Saudara dengar, banyak orang berdosa, betul? Tapi belum tentu orang mau mengaku dirinya sebagai orang berdosa, belum tentu. Kalaupun dia mengaku dosa, ada dosa-dosa tertentu yang dia pertahankan. Untuk itu Roh Kudus perlu berkarya. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita perbuat. Roh Kuduslah yang akan meyakinkan hati kita harus berdamai dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menyingkirkan segala ketinggian hati. Roh Kuduslah yang akan meyakinkan bahwa Allah kita itu Maha Besar, sehingga kita akan merendahkan hati. Biarpun pendeta khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, tapi yang meyakinkan adalah Roh Kudus, bukan fasilitas saya. Roh Kudus meyakinkan akan kebenaran. Roh Kudus meyakinkan akan penghukuman. Kita akan takut nanti, atau sekarang ini kita mengaku, supaya waktu kita menyembah tidak ada lagi
Itu pekerjaan Roh Kudus. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Agama malah seringkali membuat kita menjadi sombong. Kristen. Itu bukan Kristen. Ini perintah agama. Sekarang Bapak ini ingin lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Agama justru membuat kita seringkali sombong, sehingga banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Kita bisa diyakinkan oleh Roh Kudus, kita juga akan menghargai kekristenan kita. Sekarang itu dulu ya. Sekarang kita beralih ke Injil Lukas. Ya. Nanti saya akan kembali lagi sebagai terakhir berhubungan dengan pentakisan. Sekarang kita beralih ke Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8. Demikian gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, saudara, ada perbedaan ya antara gembala zaman dulu dengan gembala zaman sekarang. Gembala zaman dulu tinggalnya di mana tuh, Pak? Di padang. Padang ya. Gembala sekarang di pastori. Ada perbedaan memang. Dulu gembala itu orang-orang yang sederhana. Waktu malam saat tidur gembala malah jaga. Walaupun sekarang saya tidak lagi di padang belantara, karena yang saya jaga bukan domba hewan tapi manusia. Maka jabatan pekerjaan gembala dalam arti kata tetap waspada. Itu tugas seorang gembala. Kalaupun dia tinggal di pastor yang katakanlah maafkan, ada lux, tapi dia tetap harus berhati sederhana. Dia bisa tinggal di mana saja. Kalaupun sekarang kami ada di pastori, nanti di siantar sudah lihat, oh ini pastorinya, gembala kita, ada AC-nya. Ya saya tidak bilang tidak ada AC, nanti sudah bilang ada AC-nya, bohong. Saya bilang terus terang ada AC-nya, ada toilet semuanya, ya. Dan kalau saudara semua ke situ ya nggak muat. Jadi saya kasih tunjuk ada. Tapi satu waktu kami juga tinggal di rumah jemaat di desa. Yang lantainya itu dari papan, rumah panggung, rumah dulu. Gak ada kendaraan dulu. Jadi kita tinggal di situ. Kita tinggal enak. Mengapa? Ada Tuhan di situ. Coba kita baca terus ya. Ayat yang ke Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Para gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Ya. untuk seluruh bangsa. ya, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. ya, berita besar, joy to the world, great joy, berita besar, berita agung juga kepada para gembala. Jadi berita ini untuk semuanya, untuk orang kelas atas sampai orang kelas menengah bawah. Tuhan itu sayang sama kita semuanya. Kemudian kita beralih, ya. Waktu gembala mendengar. Kemudian ayat 17. Ayat 16 dan 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Ya, terus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan. Itu yang mereka persembahkan. Kalau orang najis, emas, kemenyan dan mur. Tapi kalau para gembala, kesaksian. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka punya pengalaman.
bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa sih orang sederhana? Kalau yang saya lihat hari Natal, sebenarnya sekian juta. Saya apa adanya, tidak benar. Yang Tuhan tunggu adalah ingin adanya kesaksian hidup. Kedua saudara kita, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman memikul salib, pengalaman mati dan bangkit, pengalaman hidup baru, merupakan satu kesaksian. Di Wahyu 12, kesaksian anak-anak Tuhan ini sekuat darah Yesus yang bisa menghancurkan iblis. Itu Wahyu 12. Mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian. Dulu juga saya tidak punya apa-apa. Waktu saya pertama kali melihat Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Kolektor pun tidak ada. Tapi saya punya kesaksian. Saya punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Bagaimana hidupku dipindahkan dari gelap kepada terang. Mungkin tidak semua punya harta yang sama besar, tapi semua memiliki kesaksian. Amin. Pasti punya kesaksian. Kesaksian itu kita persembahkan supaya lain orang bisa melihat Tuhan di situ nyata dalam kita. Kalau sekarang saya hamba Tuhan, katakanlah ada berkat jasmani. Seringkali hamba Tuhan sudah diberkat secara lahiriah jasmani, kesaksiannya tenggelam. Tidak lagi bersaksi tentang Yesus, tapi bersaksi tentang kekayaan. Saya bertekad dengan istri, sampai akhir hayat kami, yang kami saksikan hanyalah Yesus, yang bukan hanya lahir, tapi dia melahirkan kami kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya. Itu kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh iblis. Kalau soal kekayaan, iblis juga bisa memberikan kekayaan. Tapi kesaksian, iblis tidak punya kesaksian. Karena iblis tidak ada kerendahan hati. Itu kesaksian harus kita hargai itu sebagai satu kekayaan yang besar. Ini dalam Injil Lukas yang seringkali dilewatkan begitu saja, sehingga pada hari Natal orang-orang menengah, orang miskin itu seperti tersudut. Tidak, Tuhan juga menanti itu. Tuhan juga ingin namanya dimuliakan. Tuhan yang sudah mengubah kita ini. Tadi Pak Tukang kata istri ingin sembuh, ya, siapa yang tidak ingin sembuh? Tapi kalau sembuh untuk apa, Pak? Pokoknya masih bisa tarik nafas, puji Tuhan. Saya mau bersaksi tentang Yesus begitu. Kita sudah 25 tahun memasuki 26 tahun. Banyak hamba Tuhan punya uang banyak, tapi saya dengan istri punya kesaksian yang banyak. Kesaksian mati bangkit bersama Tuhan Yesus. Pahit, getir, suka dan duka, susah dan senang, itu kesaksian yang kami simpan. Harta bisa dicuri, harta bisa habis, kesaksian tidak. Begitu, saudara. Kita anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang real, anak Tuhan yang asli, yang memiliki sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh orang dunia ini. Amin. Kesaksian bersama Yesus itu. Jangan kita minder, jangan kita rendah diri. Kita harusnya berterima kasih. Kita punya pengalaman Tuhan itu melahirkan kita kembali. Ya, sekarang saya akan kembali pentabisan rumah. Di Injil Matius, orang Majus datang ke titik-titik. Tapi dalam Injil Lukas, mari tolong Pak dibaca.
ayat 16. Ayat 16 Lukas pasal 2 tadi. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Di dalam Palungan. palungan, tanda sederhana. Ya, sekarang kita ke Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 11, ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. di dalam rumah. Kalau Injil Lukas di palungan, rumah tidak disebut. Yang Lukas menampilkan tulis sebagai anak manusia dalam tanda kesederhanaan. Ya, tinggal sedikit lagi ya sebelum bergelap. Oke, terus Pak. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya. Mereka pun membuka Ya. tempat harta Ya, terus? bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terima kasih. Coba sekali lagi ayat terakhir Pak, biar kita tutup. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain adalah jalan yang baru. Jangan balik ke jalan lama. Kalau jalan lama ketemu iblis, Herodes. Jalan baru. Ya, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kau Israel, jalan yang kau tempuh itu belum ada yang tahu. Karena itu perlu dipimpin oleh tabut perjanjian dan Musa sebagai gembala. Setelah tiang awan, tiang api di atas. Nah, saya tutup saudara. Berkaitan dengan rumah ini. Injil Matius tadi mengatakan orang Majus bertemu Maria dan anak di dalam rumah, ya, dalam rumah. Nah, saudara, jadi tadi terus mereka menyembah, ya. Ayat 10 tadi Pak. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada Penyembah. penyembahan di dalam rumah itu. Mengapa ada penyembahan? Karena ada Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah itu, ada penyembahan, pujian dan penyembahan pasti ada. Tapi kalau tidak ada Yesus, yang ada adalah Herodes. Siapa Herodes? Iblis. Tapi Tuhan pernah mengatakan tentang Herodes. Katakan Herodes, katakan kepada si serigala. Serigala itu punya suka liang untuk memberanak dan merobek-robek. Dengar saudaraku, perhatikan saja, ya. Masa dulu banyak kegiatan. Dengar saudara. Kalau dalam rumah ada Yesus, ada pujian dan penyembahan, ada kasih. Ya Pak Gautam ya, ada Tuhan sini ya. Kamar-kamar kita juga begitu. Tapi kalau tidak ada Tuhan, yang ada adalah Herodes. Suami istri saling menjaga, saling merobek, saling menghancurkan, saling seterusnya. Ayat-ayat terakhir, Amsal 9, ayat yang pertama. Saya akan cepat. Sama standby masih. Demikian firman Allah. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya. Memotong. Hikmat apa tadi? Hikmat telah mendirikan rumahnya. Hikmat mendirikan rumahnya.
hikmat Allah itu takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan ada, rumah itu, nikah rumah tangga, terbangun dengan kokoh sekali. Tapi kalau tidak ada takut akan Tuhan, sekalipun nikah itu dibangun dengan nilai yang mahal, dengan mewah, pernikahan itu satu waktu akan runtuh kembali. Jadi harus ada Tuhan, harus ada rasa takut kepada Tuhan, supaya walaupun rumah kita sederhana, yang paling tekan adalah nikah dan rumah tangga, tetap kuat sampai Maranatha. Rumah ini akan kita habiskan sebagai postpay. Tetapi yang paling penting adalah orang yang di dalam rumah ini, supaya mentahbiskan hidupnya kepada Tuhan, menjadi rumah doa. Saya tidak tahu bagaimana rencana Tuhan ke depan atas rumah ini. Tetapi saudara, apa yang ada sekarang kita jalani saja. Mungkin kita rancang, nanti dari sini begini, nanti. Yang penting apa yang Tuhan izinkan, kita jalani saja. Untuk hari ini rumah ini ditabiskan sebagai pos PI, pos pekabaran Injil. Maka inilah dulu kita laksanakan. Di rumah itu orang Majus datang. Kalau rumah itu ada Tuhan, akan ada damai sejahtera, ada pujian dan penyembahan. Orang lain akan datang untuk juga menyembah Tuhan Yesus. Seperti rumah Maria. Jadi bukan harus megah. Ya, bisa perhatikan. Jadi bukan harus mewah. Yang penting rumah itu. Untuk itu, saudara, baik, perhatikan. Untuk itu, saudara, rumah itu harus bersih. Bersih itu bukan soal mahal. Bersih itu soal sederhana pun bisa. Karena kita mau menyembah Tuhan juga di sini. Jaga kebersihannya, jaga kerapiannya. Kalau kami di pastori, mungkin ya sudah saya dulu pastori di Siantar. Itu gereja itu papannya itu darah apa? Sudah busuk. Saya cek, saya suruh cek. Biar sederhana, tapi harus rapi dan bersih. Dunia mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Anak Tuhan harus lebih lagi. Saudara kita seberang mengatakan kebersihan itu bagian dari itu. Bayangkan itu. Tapi kita lebih lagi, kebersihan bagian dari kekudusan. Itu rumah doa. Itu rumah pos PI. Rumah yang akan mengundang orang datang mencari Yesus. Tuhan berkati kita. Mari kita bangun berdiri. Haleluya. Kita akan angkat kepala, kita mau taruh tangan di dada. Oh, puji Tuhan. Tuhan datang ke Bethlehem, kota yang kecil, ke kandang yang hina. Tapi tempat yang hina, tempat yang kecil,
karena ada Yesus menjadi turut terangkat menjadi mulia. Haleluya. Bethlehem artinya rumah roti. Biarlah hidup kita terbuka kepada Tuhan, kepada roti kehidupan, agar ada suasana penyembahan dan pemujian kepada Dia. Di mana ada Yesus, di sana ada damai sejahtera. Saudara tahu, sebelum Yesus lahir, Yusuf ingin menceraikan Maria. Waktu Yesus lahir, Yusuf mengasihi Maria. Kalau ada Tuhan, perceraian akan dijauhkan oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya antara suami dan istri, juga di antara sama anggota tubuh Kristus. Untuk kita terbuka hati kepada firman-Nya. Dia juga datang untuk membawa berita perdamaian. Dia mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni yang lain, agar kita bisa menyembah kepada Tuhan Yesus. Ini penghujung tahun. Mungkin ada kekurangan, kesalahan, kesilapan di antara kita. Sempat terpendam di dalam hati, ketersinggungan dan sebagainya. Biarlah Tuhan cabut semuanya yang tidak baik, agar aku bisa menyembah Rajaku, Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Amin. Yesus adalah Rajaku. Amin. Juru selamatku. Amin. Aku menyembahmu. Nanti kita bisa mengatakan demikian masing-masing. Kita akan naikkan pujian kembali, tapi bukan lahir di Bethlehem, lahir di hatiku. Bagi yang sudah menikah, lahir di nikahku. Yesus teruslah datang di hatiku, datang di hati. Kita mengangkat tangan kita. Yesus teruslah, yang sudah menikah di nikahku, datang di nikahku. Yesus, Yesus teruslah datang di nikahku. Yesus teruslah datang di kami menyembah. Haleluya. Haleluya, Engkau lahir bagi kami. Karena Kau mencintai kami. Sehingga Kau datang menyelamatkan. kita juga bisa menyembah dalam ketenangan, dalam ketentraman.
Haleluya. Oh ya kata. Haleluya. Terima kasih. Bapak kata para Pada kesempatan ini saya minta Bapak Gultom dan istri ke depan. Bapak Ya, nanti saya akan doakan tumpang tangan. Berdiri saja, Nak. Haleluya. Sementara musik mengiringi pujian ini. Haleluya. Yesus Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih. Sore hari yang indah menjelang malam ini, hamba-Mu sebagai gembala kecil akan menumpangkan tangan kepada Bapak Gultom dan istri, Bapak Hendrianto Gultom dan istri, sebagai penunggu mezbah di pakam ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, penuhkan mereka dengan Roh Kudus dan firman Allah, agar mereka memberi kesaksian bagaimana Yesus sudah mengubahkan, mengangkat, menyatukan nikah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Hendrianto Gultom sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam di dalam rumah tangga ini, yang bisa membawa istri dan anak-anaknya sujud menyembah kepada Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup. Berkati ke istrinya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sebagai seorang penolong yang tangguh, sebagai pendoa syafaat. Pakai mereka menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di kota Lubuk Pakam dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Saya minta ketiga anaknya, Siska kalau ada dekat-dekat supaya cepat datang. Siska, Kiki cepat ibu. Ibu ketuk, cepat. Ada anak-anaknya dekat-dekat sini. Tidak ada, masih di air. Ya, Siska, Kiki dan Samuel. Biar Imam doakan diri saja. Samuel gimana? Lagi main ya? Baik. Ada? Ya, mari biar saya doakan. Haleluya Tuhan. Siska pegang. Mari. Haleluya, kami merendahkan hati. Inilah anak-anak mereka Tuhan. Tuhanlah yang menyatukan, Amin. memelihara, Amin. sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati Siska dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Kiki dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Samuel Gultom dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka satu keluarga. Dari tempat ini terpancar sinar kemuliaan. Amin. Haleluya. Pengajaran firman Allah yang berkuasa menyelamatkan kami. Amin. Kami merendahkan hati, karena orang yang rendah hati yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Justru di saat kami merasa tidak ada apa-apa, di sana Tuhan melengkapi kami dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati studi ketiga anak-anak ini dalam pertumbuhannya. Tuhan melindungi sebagai biji mata Tuhan yang sangat berarti. Terima kasih Tuhan. Sejak hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menguduskan rumah ini dari halaman ruang tamu sampai kamar-kamar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menguduskan dan memberkati rumah ini, kiri kanan muka belakang menjadi rumah doa, rumah penyebaran firman. Terima kasih Tuhan. Lindungi daripada yang jahat Tuhan. Utuslah malaikat surgamu mengawal perkemahan orang-orang kudus-Mu baik siang maupun malam. Berkati mata pencarian mereka
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, abalaskan doa pentahbisan rumah ini menjadi pos B. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, silakan. Ya, sama. Ya, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Nanti saya kembalikan kepada Bapak Evangelis Berun Sultan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir. Psalm 242, dia lahir untuk kami. Haleluya. NR, nyanyian rohani yang ada di Psalm. Sambil kita buka persembahan kita. Kami umumkan sekali lagi, besok biasanya kita ibadah di dalam penggembalaan yang di Jalan Pandan, namun telah diliburkan karena dialihkan pada ibadah pentahbisan pos PI di tempat ini. Maka besok di Medan tidak ada ibadah, namun kita beribadah kembali hari Minggu setengah 5 sore, dan Seninnya tidak ada ibadah lagi, dialihkan kepada ibadah Natal gabungan, malam Natal di Siantar. 24 malam Natal 24 tanggal 24 di Medan disertai dengan perjamuan kudus, dan siang tanggal 25 jam 1 tepat Natal gabungan diadakan di Siantar. Tuhan memberkati. Itulah menjadi pengumuman, dan kita angkat referennya kembali dan kami serahkan kepada Bapak. Kita bangun diri semuanya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami.
diangkat pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ada yang jauh dan dekat. Dalam tangan Tuhan mengantarkan kami semuanya dengan selamat. Tidak ada seorang pun yang tercecer di tengah jalan. Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan tubuh kami. Untuk hari Minggu kami kembali berbakti kepada Tuhan. Mengisi hari demi hari dengan ibadah. Agar Tuhan tetap menyertai kami. Kiranya Tuhan juga berkemuran memberkati kami, baik ladang terasa pekerjaan usaha studi. Semua Tuhan memberkati semua pelayanan. Berkati juga bangsa, negara dan kota di mana kami tinggal. Karuniakan kabar keterangan damai sejahtera. Berkati tetangga-tetangga kami langsung berbatasan dengan kami. Berkati Tuhan. Haleluya. Inilah yang bisa kami kerjakan. Memberkati dan memberkati serta memberkati. Tuhan juga akan membalaskannya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kasih kepulangan dengan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tunggalku serta dengan penyertaan di kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bukan lagi di Bethlehem, bukan sebagai bayi kecil yang kudus, tapi sebagai Raja dan mempelai pria surga. Dan kami akan sambut kedatangan Tuhan Yesus. Kami sebagai mempelai wanita-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus adalah milik kami. Demi nama Tuhan Kristus, hamba laskan doa berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.